Kelihatan ya, kelihatan ya, gila ya. Ya, Halo. Pak, terlihat, Pak. Kita mulai aja. Jadi gini ya. Nah, ini kan terkait data analisis ya. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk menganalisis. Sebenarnya di awal kita juga sudah mempelajari terkait ini ya untuk proses pemrosesan sebuah data menjadi sebuah data yang bisa diproses jadi sebuah laporan ya. Kemarin yang tugas awal itu kalian kan ditugaskan untuk membuat suatu laporan dari sebuah data yang kalian olah gitu. Nah, ini saya sekedar ini ya mengingat kembali terkait materi yang sebelum apa saya lacar itu ya. Jadi ini proses eksplorasinya data analisis masuk ke slide selanjutnya ini. Jadi secara analisis analitik data ya itu ada beberapa step yang dilakukan ketika kalian bekerja di sebuah industri atau di industri startup atau di industri perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang datanya itu gede banget gitu. Ada step-step yang harus ditempuh di kalian. Kalau maunya kalian nanti ada yang berkeinginan menjadi seorang data data engineer atau data scientist atau data analis ya kan banyak tuh beberapa ini ya beberapa pos-pos untuk yang bisa ditempati. Contoh ini untuk pemrosesan sebuah data itu pertama mesti data itu kan macam-macam datanya ya. Ada dari database, yang database-nya itu kalau di pemrograman itu banyak macamnya. Ada yang datanya berupa SQL, ada datanya Excel atau datanya NoSQL atau SQL itu kan macamnya banyak 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 banget ya. Nah, step awal yang kalian lakukan ketika kalian menjadi sebuah orang data analitik ya untuk menganalitik sebuah data mesti kalian itu apa ya mengidentifikasi terlebih dahulu ya data itu apa berupanya. Karena yang kalian bayangkan di ketika kalian kerja di sebuah industri itu data itu nggak semua seenak yang kita inginkan gitu. Kan bayangan kita kerja di industri cuma ngolah data enggak, malah yang bikin lama itu proses untuk membersihkan datanya itu. Kadang-kadang datanya itu macam-macam, ada yang bentuknya Excel, ada yang bentuknya NoSQL yang berantakan kayak gitu, dan kalian tugasnya apa? Merapikan biasanya di industri itu itu bahkan memakan waktu bisa berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Karena data itu sangat-sangat apa bercampur ya kalau yang di industri-industri besar. Makanya eh, kebanyakan yang susah itu di proses ini ya untuk pembersihan datanya itu. Nah, yang pertama kalian lakukan pasti tahap satunya itu yaitu membersihkan ya. Di step awal itu mengidentifikasi dulu, diidentifikasi dulu datanya, diidentifikasikan ini NoSQL atau SQL, kemudian ini Excel atau datanya berupa gambar atau datanya berupa chat atau dan macam sebagainya. Kalian identifikasi terlebih dahulu. Setelah kalian identifikasi, kalian analisis datanya ini untuk apa sih datanya ini impact-nya apa ketika dibuat sebuah laporan gitu. Jadi per data-data itu dianalisis apakah data ini berguna apa enggak gitu. Jadi dianalisis dulu, dilihat dulu datanya. Setelah kalian tentukan tadi gambar, teks atau yang lainnya sebagainya ya. Kemudian kalian tahap kedua itu menganalisis data yang kalian dapat itu per tabelnya, per datanya. Maksudnya kan datanya dari macam-macam aplikasi kalau kalian bekerja di startup ya. Itu macam-macam aplikasi. Kalian analisis satu-satu datanya apakah ini berguna bisa dipakai enggak. Setelah itu tahap berikutnya itu melihat data ini apakah berhubungan dengan data-data lain gitu. Jadi kita itu tidak hanya menerima mentah data itu, kemudian kita olah, tapi enggak, kita harus analisis dulu pertama diidentifikasi, kemudian kalian lihat data-datanya persatu-satu itu dulu, kemudian setelah itu dilihat antar hubungan antar datanya itu, apakah ada hubungannya enggak ya datanya ini sama data yang lain. Nah, itu yang biasanya yang jadi masalah di situ. Kadang-kadang ada data yang berhubungan dengan data-data lain, tapi duplikasi gitu, atau berhubungannya tapi tidak secara langsung. Kalian harus mengclear dulu, banyak contoh ya kota Yogyakarta, kota kota seluruh provinsi di Indonesia. Namanya itu ada provinsi Yogyakarta, ada provinsi ada Yogyakarta aja, ada DKI Jakarta, ada Jakarta. Sedangkan di data masternya itu udah valid nih DKI Jakarta. Lah, kalau kayak gitu kan tidak terhubung kalau kita sambungkan karena secara kata-kata aja udah ada perbedaan di situ. Itu yang susah di situ. Makanya harus menyeragamkan dulu data yang ini dilihat hubung-hubungannya juga gitu. Jadi step tiganya itu dilihat perhubungannya juga, kemudian dilihat ketika ini digabungkan itu membuat statistik apa sih, dampaknya apa sih ketika data-data ini digampang permudah apa gitu dianalisisnya. Terus setelah itu tahap ketiga sudah tahu kan datanya ini, terus kalian udah analisis datanya yang tak pakai ini, terus datanya yang harus dibersihkan ini.
Terus kalian lihat lagi per datanya itu tahap 4 masuk ke tahap 4 yaitu melihat data-data itu apakah ada yang kosong, data yang berbeda, itu dilihat terus juga itu datanya itu. Jadi data yang kalian dapat tuh benar-benar nanti itu umpamanya di industri itu benar-benar banyak, kemudian data itu macam-macam isinya, ada yang kosong, ada yang dia penulisannya salah, penulisan huruf besar huruf kecilnya beda, kayak tadi penamaannya beda, tapi yang di step 4 ini lebih fokus ke data-data yang kosong, data-data yang berbeda jalur. Nah, gitu. Terus kemudian yang tahap 5, nah itu diidentifikasi kayak tadi ya, data-data berbeda jalur itu di tahap 5 ini. Tahap 4 itu kosong, tahap 5 ini data-data yang di luar kayak grafiknya itu harusnya naik nih, data sebuah apa? Sebuah uji coba mau uji coba lab ya. Itu tuh grafiknya tuh naik tiba-tiba ada yang data naiknya tinggi banget terus balik lagi ke posisi awal. Itu kan data berbeda ya. Terus contoh kolom kolom kelamin tapi diisinya ini apa kota tanggal lahir apa tahun lahir apa tempat lahir kan kan jauh berbeda harus dibersihkan juga dengan melihat disimulasikan ya data-data itu oh ini kayaknya datanya udah berbeda jadi kalau kita pakai itu akan merusak hasil laporan terus setelah semuanya dibersihkan nah ini baru kita masuk ke pengolahan ya menjadi sebuah data yang bisa dilaporkan untuk sebuah perusahaan atau atasan kalian atau untuk biar bisa berdampak ketika data nanti dibuat sebuah laporan gitu. Nah, ya tadi ya, step 1 ya, langkah pertama yaitu mengenali, yaitu ada pengenalan kolomnya, atributnya, kategorinya, dikenalin satu-satu atributnya. Numerik atau teks gitu kan, itu juga akan berpengaruh ya. Makanya ini di step 1 ini benar-benar kita harus menjalankan ya, kalau kalian nanti di industri gitu. Terus kemudian ini ada analisis ya, tadi yang dianalisis terpisah. Jadi misalnya statistiknya dibuat median atau mean atau dibuat visualisasi histogram per datanya masing-masing. Jadi variabelnya masing-masing. Terus yang ketiga itu kan yang berhubungan ya, yang sudah terhubung dengan data-data lain atau kayak tadi master sama data transaksi. Ternyata berbeda, ada Yogyakarta, ada kota Yogyakarta, ada provinsi Yogyakarta atau ada kota Jakarta atau di DKI Jakarta, ada Jakarta aja gitu. Itu harus dilihat ya hubungan antara variabelnya apakah ada korelasi apa enggak gitu. Kemudian yang keempat yaitu dideteksi eh, apa nilai-nilai kosongnya ya di dalam tabel itu apakah tabel itu benar-benar bisa dipakai atau enggak itu dilihat deteksi dulu. Nah, step 5 baru tuh kita melihat data yang melenceng ya. Kalau kita grafik yang melenceng sendiri, yang lain sesuai alur tiba-tiba ada data yang melenceng sendiri itu harus kita perhatikan ya di situ. Terus yang kelima yaitu ini ya fitur yang akan kita tampilkan atau laporan-laporan yang kira-kira kita modelkan jadi orang itu membacanya itu lebih enak lagi apa aja ya. Kalau udah datanya itu bersih, udah tinggal data yang kita olah aja itu lebih enak kita rekayasa ya. Mau dibuat laporan kayak gue mana yang bisa menonjolkan bahwa data itu bisa dimaksimalkan ya. Jadi data itu kadang-kadang data itu banyak banget informasinya ya. Tapi kadang-kadang kita cara menyampaikannya itu salah gitu di industri juga kayak gitu ya jadi ketika apalagi kalau di industri swasta yang sudah yang kelas internasional mungkin dia udah ada alurnya ya udah ada aturannya data yang harus dilaporkan tuh wujudnya ini gitu tapi ketika kalian bekerja di perusahaan yang ibaratnya mungkin orang yang lebih senior tuh kurang begitu aware terhadap data ya. Nah, itu kalian harus pinter-pinter ya bagaimana memikirkan si data ini bisa dimaksimalkan sesuai laporan karena nggak ada apa nggak ada buku panduan terkait pembuatan sebuah laporan yang bagus itu gimana cuma laporan yang zaman dulu yang udah berjalan bertahun-tahun di situ. Makanya kalian pokoknya kalian bekerja sebagai data analis atau data saintis ya kalian harus bisa menampilkan sebuah data itu bisa maksimal datanya buat data jenis kelamin atau data penjualan produk itu bisa dimaksimalkan apa aja yang bisa ditonjolkan dari sebuah data itu yang bisa dikonsumsi ya bagi yang punya perusahaan atau yang mau menggunakan data tersebut. Nah, itu kuncinya di situ di seorang data engineer atau data engineer atau data analis mengolahnya ya. Itu kuncinya di situ. Jadi kreativitas ini ditentukan juga ya menjadi poin penting ya ketika data itu sudah kita mau sajikan gitu. Ini untuk data kita masuk lagi ke kita akan masuk lagi ke konsep SQL ya.
Nah, untuk konsep SQL. Jadi eh, SQL ini memiliki sebuah struktur-struktur yang harus kalian pahami ya ketika kalian mengolah sebuah data. Tadi kan sudah kita tahu ya proses sebuah menganalisis sebuah data itu ada beberapa tahapan tadi ya untuk menganalisis mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian menganalisis per datanya, kemudian menganalisis interaksi antar data, kemudian menganalisis data itu ada yang kosong apa enggak, yang harus dibuang apa enggak, yang keempat ada data yang berbeda itu harus disingkirkan gimana gitu. Yang terakhir yaitu membuat data itu menjadi maksimal ya, dimaksimalkan jadi sebuah laporan. Nah, dalam prosesnya kalau cleaning data itu memang kebanyakan tuh pakai ini ya Python ya. Tapi untuk mengolah sebuah data itu biasanya pakai SQL ya untuk data-data big data gitu. Kita masuk ke SQL apa aja strukturnya yang kalian harus pelajari di SQL ya. Nah, ini contoh min mapnya ya. Di sini nanti nanti untuk materinya nanti saya upload ke GCR ya untuk kalau yang ingin materi ya. Jadi ini contoh ya untuk min mapnya. Jadi di sebuah SQL itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang di sini ada view untuk menampilkan data, ini ada database, ada tabel, ada view. Jadi view itu sendiri. Jadi di SQL itu dia dia itu ada yang mewujudkan menampilkan sebuah database-nya atau tabelnya atau view-nya. View-nya itu yang kita simpan nanti ya. Ketika kita sudah menemukan rumus untuk menampilkan itu bisa disimpan view gitu. Kemudian ini alter ya untuk melakukan transaksi-transaksi kayak memfilter-filter kayak gitu. Jadi ini ada add column, contains, atau remove atau modify ya. Jadi untuk memodifikasi sebuah tabel gitu. Dan ini ada drop untuk menghapus ya tabel database yang bisa dihapus itu tabel dan database. Kemudian runcet ya untuk mengatur relasi-relasinya itu pakai hanya di tabel aja ya. Ini termasuk data untuk mengedit data ya. Terus kemudian yang kiri ini mengatur eh, ini ya apa ya namanya memasukkan kalau kita membuat encrypt data ya. Jadi ini ada select, ada insert, ada update dan lain-lain. Ini perintah-perintah ya, perintah-perintah untuk melakukan menampilkan, terus kemudian ini insert untuk menambah, update itu untuk mengganti data, delete itu untuk menghapus. Jadi empat perintah ini perintah utama yang sering kalian gunakan ketika kalian mengolah sebuah tabel ya. Ini ada empat perintah yang kalian harus perhatikan ya. Empat perintah ini pasti selalu dipakai. Kemudian ini DCL ada grant, ada revoke ya. Kemudian di bawahnya ada commit, rollback, save point. Ini untuk mengatur hak aksesnya. Kemudian yang bawah ini untuk melakukan setting-setting di database-nya gitu. Jadi yang poin kiri itu. Kemudian yang bawahnya lagi ada fungsi ya. Fungsinya ada banyak yang bisa kita terapkan di SQL. Yang pertama itu AVG yaitu mengambil rata-rata, sum itu menambah, count itu menghitung, min itu mencari nilai paling rendah, max itu mencari nilai paling tinggi ya di sebuah query SQL. Dan yang di bawah ini ada Windows Function, ini ada over, ada ini untuk melakukan ketika kalian data itu mau diolah pakai CMD gitu, itu bisa pakai ini juga gitu. Ketika kita mengolah, jadi ada hubungannya sama OS kalian gitu. Si data tersebut bisa diulang melalui OS kalian itu menggunakan rumus-rumus ini ada over, ada row number, entitle, lead, rank dan rank ya gitu. Jadi ini nanti kalau ini berjalannya dia di OS-nya gitu. Kemudian yang ini ada where, ini adalah pengandaian ya. Ketika kalian melakukan select itu kombinasinya itu pakai where ini ya. Ada exist, ada all, ada any, ada in, like, between, and or not atau kurung kurung atau panah ya. Ini biasanya untuk nanti untuk memfilter kalau kita mempraktekkan nanti kalian lihat perhatikan sendiri ya poin-poin ini apa aja gitu. Kemudian ketika udah ada pengandaian, nanti di dalamnya pengandaian itu ada lain lagi, ada alias atau as. As ini biasanya digunakan untuk ketika kalian punya nama tabel itu panjang ya. Namanya panjang buat tabel, nama pegawai Universitas Negeri Jakarta, tabelnya dinamain kayak gitu, panjang banget kan. Kalau kalian nyebut itu terus ketika melakukan query, kalian akan menghabiskan waktu ya, kayak di industri saya dulu ya. Jadi kita semakin semakin nama tabel itu semakin panjang, kita melakukan query itu mesti panjang. Jadi query itu panjang banget. Kalau kita nggak mengandaikan, itu akan jadi panjang banget. Jadi saya dulu kalau membuat query itu
hampir 2 halaman ya untuk membuat query zaman dulu sebelum ada pemrograman-pemrograman zaman sekarang ya. Zaman dulu itu pakai apa apa itu namanya Foxflow ya, pemrograman Foxflow itu untuk query-nya itu panjang banget ya. Nah, setelah ada AS ini atau pengaliasan, dia itu akan lebih mudah. Contoh tabel nama pegawai UNJ Universitas Negeri Jakarta itu bisa diaskan A, bahwa kita askan huruf A aja gitu. Ketika kita mau manggil, kita tinggal nyebut aja select bintang from A gitu. Karena kita udah mengalaskan si nama tabel tersebut menggunakan huruf A gitu. Itu akan memperingkas query kita. Nah, apalagi query kita itu panjang, ada left join, ada union all, ada left join atau rect join gitu. Banyak banget panjang sehingga harus butuh kata alias ini. Ini nanti akan kepakai kalian ketika kalian mengolah data yang gede banget ya. Ketika kalian nanti ada yang habis lulus itu kerja di industri, sebagai data scientist ya ini pasti kepakai banget nih alias ini, dan pasti kalian bakal bakal suka pakai alias ini terus gitu. Kemudian ini ada group by atau mengegrupkan sekumpulan data ya kalau kalian mau mengegrupkan jenis kelamin atau jadi untuk mengambil sebuah kesimpulan ya. Terus ini ada order by. Order by ini mengurutkan ya fungsinya. Jadi mengurutkan sebuah data itu jadi urut apa, urut abjad apa, urut urut field yang mana gitu. Itu pakai order by. Kemudian ini join ya. Join ini ada macamnya banyak. Nah, ada full join, ada inner join, left join atau rect join ini hampir, kalau left join sama rect join itu hampir sama ya. Yang membedakan yaitu inner join sama full join ya. Nah, jadi inner itu yang di dalam atau yang bersinggungan, full join itu yang di luar singgungan yang ditampilkan. Dan ini contoh konten atau kendala. Ini ada konsep digunakan untuk menentukan aturan di tabel SQL yang meliputi ya. Ini ada unik. Memastikan bahwa nilai dalam tidak ada duplikasi. Ini ada contoh menggunakan metode unik ya. Terus kemudian ini nanti ketika kalian memasukkan sebuah tabel, itu nanti akan memilih mana tabel yang menjadi primary apa menjadi unik atau yang tabel yang menjadi nilainya itu unik, tidak ada duplikasi gitu. Jadi ketika tabel tersebut mau diinput tapi ada yang sama, dia akan memberikan penolakan ya untuk unik ini. Kemudian ada not null. Jadi ketika kalian membuat sebuah tabel atau aplikasi ketika mau dimasukkan, tapi kalau nulnya ini tidak disetting not null, ya nanti ketika kosong dia akan masuk jadi nilai nulnya gitu. Kemudian ini primary key adalah tabel yang data yang di dalam sebuah tabel tapi menjadi penghubung antar tabel lainnya atau apa nama 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 field yang dia itu khusus ya yang bisa menghubungkan nama nama apa tabel lainnya. Contohnya itu ID ID NIP ya, NIP mahasiswa. NIP mahasiswa itu akan menghubungkan dengan tabel-tabel yang lain. Contoh tabel mahasiswa itu ada NIM-nya ya. Nah, itu NIM mahasiswa biasanya menjadi primary key-nya ya. Dia akan menghubungkan NIM yang terinput ke tabel transaksi contoh KRS gitu. Yang disimpan di KRS bukan nama kalian, tapi nomor induk mahasiswa kalian gitu. Itu adalah primary key karena menghubungkan antar tabel ya itu biasanya. Kemudian ada foreign key ya, kolom yang menghubungkan dua tabel ini sama ya. Mungkin ini secara khususnya ini unik ya, kolom yang unik. Kalau ini foreign key ya juga menghubungkan tabel, tapi dia biasanya tidak unik ya gitu. Yang bisa hampir mirip-mirip contoh ini ya apa program studi kayak gitu itu foreign key ya. Kemudian ini pastikan bahwa nilai kolom memenuhi kondisi tertentu ya. Ini cek jadi ketika untuk melakukan cek ya, jadi kolom-kolom itu apa memenuhi kondisinya tidak, memenuhi nilai default ya, nilai default yang kolom jika tidak dimasukkan. Jadi ketika kalian membuat sebuah tabel ya, tabel nanti itu ada nilai defaultnya. Kalau nggak ada dikasih default dia, kalau kosong dia akan masuk nol. Tapi kalau kalian setting dari not nol, maka nolnya menjadi hilang jadi kolom kosong aja gitu. Tapi biasanya kalau di OS Linux kalian harus mengisi nilai defaultnya sebuah ini ya, sebuah kolom ya. Jadi umpamanya kalian membuat kolom apa nomor HP, nomor HP-nya itu kalau nggak diisi itu harus kasih nilai kosong gitu. Kalau enggak nanti dia akan nol. Terus kemudian ketika kalian ngolah ya, ketika kalian mengolah menggunakan SQL atau cara Python itu akan jadi masalah gitu kan. Nah, ini contoh DDL, Data Definition Language ya, mengatur struktur database dan tabel mencakup perintah, yaitu pertama ada create atau membuat ya, membuat tabel atau view baru, kemudian alter, mengubah struktur tabel, menambahkan, membuat. Ini untuk alter kalau kalian nanti PHP MySQL kalian sudah install ya dulu.
Dulu saya kayaknya di kelas kalian udah nginstal kayaknya. Atau lupa udah apa belum? Belum deh ya. Berarti nanti kita praktekkan aja. Jadi ini contoh alter ya untuk mengubah sebuah tabel. Kemudian ini ada drop untuk menghapus ya tabel-tabel itu bisa dihapus itu pakai perintah drop. Kemudian yang terakhir truncet atau menghapus semua data tabel, menghapus strukturnya. Jadi truncet itu oh tadi untuk merubah tabel itu strukturnya semuanya dihapus semua gitu. Sebenarnya ini juga ada jadi kayak dia itu menghapusnya itu bukan hanya di tabel tersebut, tapi ada hubungannya dengan tabel lainnya gitu. Itu adalah truncet ya. Ya, ini contoh ya, data manipulation language ada beberapa uh, perintah manipulasi ya. Contoh yang pertama itu select mengambil data dari tabel. Pokoknya perintah select itu pasti kalian akan sering gunakan untuk menampilkan sebuah tabel. Kemudian insert itu untuk menyimpan ya, menginput sebuah data ya ke tabel. Kemudian update untuk merubah data ke dalam sebuah tabel. Kemudian delete itu menghapus tabelnya. Jadi datanya di tabel itu dihapus menggunakan perintah delete. Kemudian data control language ya. Ini adalah mengolah hak akses interaksi mencakup. Nah, ini contoh hal tadi yang saya jelaskan yaitu keren ya. Memberi hak akses kepada pengguna. Jadi memberikan kalau kalian mengolah sebuah data itu tuh biasanya ada aksesnya kalau menggunakan user apa yang bisa melakukan apa perintah-perintah itu. Jadi ini nanti di sebuah settingan sebuah database itu biasanya diatur ya grade-nya itu aksesnya itu ke siapa aja gitu. Terus ini ada revoke ya menghapus mencabut akses pengguna. Jadi ketika kalian mau menghapus sebuah pengguna biasanya kan menggunakan root ya kalau kita membuat data apa database gitu ya. Ya, terus kalau kita nggak buat kita tiba-tiba kita mau membuat user kita masing-masing nama kita masing-masing contoh kalau saya buat nama Sabu gitu terus kemudian yang rootnya ini biar nggak dipakai orang lain biar nggak dihack ya udah dihapus aja aksesnya root itu ketika mau menggunakan ketika orang lain mau ngehack kan kalau rootnya nggak dihapus itu bisa jadi celah untuk ini ya dihack ya untuk jadi makanya root itu sebenarnya jangan digunakan terus ya kita harus mengasihkan sebuah user sendiri untuk memberi aksesnya sehingga aksesnya root bisa dihapus atau tidak ya. Kemudian ini commit ya, kalau nanti kalian belajar GitHub itu untuk melakukan perubahan, ya ini contoh dilakukan kalau di database ini untuk menyimpan perubahan ya, menggunakan commit ya. Ini ada rollback atau membatalkan ya perubahan. Jadi ketika mungkin kalau mungkin nanti kalau di penerapan di database SQL itu nggak terlalu sering digunakan, tapi kalau kalian nanti mau fokus ke pemrograman itu mesti bakal tahu tuh rollback itu gunanya atau commit itu sebenarnya sering sering nemuin ya kalau di GitHub. Kemudian itu ada save point ya untuk membuat titik pemulihan data transaksi ketika data transaksi itu melakukan perubahan itu ini ya error kita bisa mengembalikan ke titik save point yang save point yang pernah kita buat gitu. Jadi save point ini biasanya penting biasanya kalau kita di data server itu save point ini dilakukan secara otomatis ya perintah ini ya. Jadi save point ini dilakukan perintah secara otomatis di setting di servernya gitu biasanya biar ketika ada perubahan error bisa dikembalikan lagi ke data sebelum save point. Data setelah kita melakukan save point dulu. Nah, ini alias ya yang saya jelasin tadi ya kita kalau kita mengolah data atau tabel yang gede, yang banyak, namanya panjang, ya itu alias itu penting ya untuk memperingkas ini ya query kalian. Group by ya ini contoh untuk mengelompokkan sebuah data ya. Ini kolom jadi umpamanya kalian mau mengelompokkan jenis kelamin laki-laki sama perempuan presentasinya berapa itu pakai group by. Kemudian itu untuk mengurutkan hasil query ya untuk order by jadi order by fieldnya apa pokoknya order by nama nama mahasiswa atau order by jenis kelamin atau nomor order by nomor urut mahasiswa gitu itu bisa ini ada ASC itu ini ya ascending itu untuk dari huruf pertama ya atau huruf awal kalau descending itu untuk yang belakang ya contohnya kalau angka juga dia akan urutnya paling belakang tuh. Kemudian ini join ya untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Joinnya itu banyak. Ada inner join yaitu kecocokan kedua tabel yang ditambah. Jadi mana angka yang ada di tabel punya tabel A sama tabel B. Yang ditampilkan yaitu yang ada di tabel A juga ada di tabel B. Data yang ada di tabel A juga ada di tabel B. Kalau di luar tabel itu nggak mungkin dimunculkan gitu. Terus kalau left join yaitu semua
baris kiri dari tabel kiri yang cocok dengan tabel kanan itu mesti ditampilkan left join gitu. Terus kemudian right join ya sebaliknya ya. Nah, sebenarnya kalau ini mau pakai left join apa right join itu sebenarnya hampir sama mirip-mirip ya. Sebenarnya kalau kalian menerapkan di industri nanti ya hampir mirip-mirip tergantung kalian mau menggunakan lebih suka nyaman gimana. Kalau saya sih sering gunakannya left join ya. Ada yang sering menggunakan right join. Jadi yang kalau yang ini kan yang kiri menjadi tabel utamanya, kemudian tabel kanannya akan dipanggil berdasarkan tabel kirinya. Kalau ini kanan kan kanannya yang utama, kirinya enggak. Kirinya menjadi tabel yang dipanggil. Terus ini ada full join ya, semua baris di kedua tabel bagi yang cocok kalau tidak ditampilkan semua nih full join. Ini hampir mirip kalau mungkin ini ya union all, tapi union all itu menggabungkan tabel yang diurutkan jadi satu ya. Nah, ini ada where ya untuk memfilter biasanya. Filter sebuah tabel atau data, ada perbandingan nanti ada and or not, kemudian between, like, in, any, all, exist ya, berarti untuk memfilter sebuah data. Ada fungsi-fungsi, ini fungsi agregat contohnya itu AVG atau hitung rata-rata, ini sum menambahkan semua, pun menghitung, min itu mengambil nilai terendah, max itu mengambil nilai tertinggi. Nah, ini ada Windows fungsinya. Ini ada over kalau kita menggunakan operasi Windows atau Linux ya, biasanya menggunakan perintah-perintah ini ya. Ini memberi nomor pada baris, memberikan tingkat kondisi berdasarkan kondisi, membagi data menjadi sejumlah grup ya. Kemudian melihat nilai sebelum atau setelah baris tertentu. Nah, kesimpulan ya, yang menyediakan gambaran lengkap tadi ya. Kalau nanti kalian bingung terkait pembelajaran SQL, ya itu tadi mind map depan tadi ini bisa membuat acuan kalian ya. Kira-kira kalian untuk menjadi sebuah data analis atau data engineer atau data scientist ya, itu tuh kuncinya di sini ya. Kalau untuk SQL ya, bahasa SQL ya. Jadi kalian harus menguasai ini. Kalau kalian udah menguasai ini semua, tak jamin ya. Ketika kalian mengikuti ujian untuk sebagai data analis, uh, ini menjadi garansi ya. Karena ini nggak semua orang itu memahami semua ini. Kadang-kadang mereka hanya kuat di melakukan yang samping kiri ini untuk menginsert atau melakukan akses-aksesnya, mengatur akses-aksesnya gitu. Kadang-kadang yang kanan, kadang-kadang yang makanya untuk menghafal ini semua kalian harus mengalami sendiri. Dulu saya juga awal-awal pertama kali menginjak ke industri, saya juga nggak paham tuh menggunakan join, group by. Paling yang saya sering gunakan ya select, bintang, from, where, apa gitu. Tapi saya nggak pakai yang lain-lain nih, alter semua itu jarang banget. Apalagi kalau kita pakai ada UI-nya, ada tampilan UI-nya itu malas ya. Tapi ketika udah di industri, kita mau nggak mau, saya langsung jadi hafal sendiri karena terpaksa ya. Kalau nggak kayak gitu, ya dimarahin atasan terus nggak kelar kerjaan. Makanya secara tidak langsung kita tanpa menghafal pun karena kita udah melakukan sehari-hari, ya udah jadi hafal sendiri. Saya juga nggak pernah hafal sama sekali ya, tapi ketika kita menghadapi masalah ya udah bisa kita selesaikan gitu. Apalagi di zaman kalian ini kan ada AI ya, itu akan mempermudah juga kalian untuk mengolah sebuah data. Tapi kuncinya ini ya, kalau ini udah dipahami semua, ya itu nanti ya kalau mau ngelamar sebagai data analis atau data scientist, ya kemungkinan besar ya mesti diterima lah untuk ini. Soalnya nggak semua orang bisa memahami ini semua. Itu untuk ini, kemudian kita lanjut lagi ke Python ya. Sebelum kita masuk ke apa Weighted School, ya, Python dulu. Ini roadmap pembelajaran Python ya. Kalau kalian ingin memperhatikan kalau Python tuh apa aja sih Pak yang harus kita pelajari atau kita kuasai itu. Nah ini, ini dijelaskan di sini ya. Kalau yang kiri ini hanya animasi aja, tapi yang kalau kalian mau benar-benar perhatikan ini di sisi kanan nih ya. Python tuh punya di sisi kanan nih, yaitu yang atas tuh package manajernya ya. Terus ini DSA-nya untuk mengolahnya, kemudian otomisasinya ya untuk membuat web scraping, GUI atau kalau kalau ini otomis automation ini kan. Jadi untuk ketika kalian bayangin gini, ada sebuah web, kita kan membuat kamu pernah lihat nggak aplikasi,
tapi dia datanya ngambil dari website pemerintah atau website yang di luar sana tanpa perlu dipanggil ulang. Jadi dia otomatis ngambil, jadi kayak scraping sebuah website gitu. Itu ada biasanya menggunakan codingannya menggunakan Python gitu. Nah, ini mungkin kalau ini kan kalau hal automation kayak web scraping kayak gini mungkin bagi seorang data analis atau data engineer atau data scientist sih mungkin kurang ini ya, kurang digunakan. Tapi biasanya automatisasinya yang menggunakan ini ada web scraping, ada GUI-nya, ada GUI automatization, terus kemudian network automation, jadi jaringannya biasanya menggunakan Python. Jadi codingan untuk membuat otomatis itu pasti menggunakan Python. Walaupun kita ber, apa kita menggunakan pemrograman JavaScript, PHP, tapi tetap ada Pythonnya karena untuk mengotomatiskan sebuah aplikasi hingga pengambilan datanya itu nggak perlu ini ya langsung secara harus database, tapi dia tinggal diarahkan aja ke websitenya. Kemudian poinnya kemana dia bisa ngambil otomatis dan yang melakukan itu hanya bisa menggunakan Python di PC ya. Jadi di PC server kayak gitu. Kemudian ini untuk testing ya, ada load testing untuk melakukan testing-testing data ya, menggunakan Python. Ini rumus-rumusnya ada unit testing, integration testing. Kemudian data scientist ya, ini biasanya yang digunakan untuk data scientist ada menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, kemudian Seborn, terus kemudian Scikit-learn, kemudian Tensor ya, terus Pytorch. Jadi ada banyak beberapa data scientist yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kalian menguasai ini, wah udah kalian mesti udah SQL terus kalian menguasain, tapi ini nggak semuanya orang bisa menguasai ini semua ya, paling paling bisa mungkin Pandas apa NumPy ya yang paling sering familiar di telinga orang-orang di Indonesia ya data analis ya. Kalau yang lain-lain ini kan agak unik ya, kalau kalian udah menguasai ini semua udah lah. Kalian mau ngelamar di mana aja kalau di luar mesti dapat gitu. Dan ini ada OOP, ada classes, inheritance, kemudian metode ya. Ini untuk OOP-nya, berarti proses OOP-nya. Kemudian ada web framework, ada Django, Flask sama Fast App API. Nah, ini jarang kalian gunakan, mesti ini digunakan biasanya programmer-programmer ya, menggunakan Django, Flask sama Fast API. Ini ada advance ya, untuk level yang lebih tinggi lagi ya. Ini ada generator, experience. Ini ada macam-macam, ini menghubungkan dengan aplikasi-aplikasi di luar aplikasi website ya. Misalnya ini aplikasi-aplikasi mesin kayak gitu. Ini ada basicnya ya. Basic sintak, variabel, data tipe. Ini untuk kondisi, ini untuk perintah-perintahnya yang harus dia harus dipikirkan ya, untuk fungsinya. Bagaimana mempelajari sebuah fungsi, bagaimana exception-nya, kemudian kondisinya, kemudian data tipenya, variabelnya gitu. Ya, kita pelajari per ini poin-poinnya ya. Ada package-nya, jadi package-nya itu ada PIP sama Conda. Kalau kalian nanti belajar di Python itu mesti familiar ya. PIP sama Conda ini ada dua ya untuk menginstal sebuah pustaka Python di laptop kalian. Tapi nanti kita di sini kita belajarnya online ya. Jadi pakai SQL BigQuery-nya pakai menggunakan Google ya. Supaya laptop bukan jadi masalah buat kalian gitu. Kalau kalian menggunakan laptop nanti proses instalasinya aja lama gitu. Ada yang laptopnya error lah, install inilah. Gitu. Tapi kalau kita pakai Google Big Data ya nanti di situ kalian bisa mempraktekkan sendiri di sana. Jadi mau laptop kalian kentang atau laptop kalian bagus ya nggak ngaruh. Karena yang berjalan menjalankan aplikasi ya di servernya Google ya. Kemudian ini basic-basic dasarnya yang harus 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 pelajari ya di Python, yaitu sintaknya, bisa sintak basicnya, kemudian variabel-variabelnya, terus kemudian tipe-tipe datanya yang kalian olah di Python, kemudian conditionnya, kondisionalnya ya, untuk memberikan kondisi A, B, C, D ya, terus pengulangan untuk melakukan looping ya, terus penanganan kesalahan atau exception, exception, susah. Nah itu terus kemudian fungsi dan struktur data, jadi memberikan list, terus set, terus diksionarinya, kemudian ini adalah, jadi fungsi-fungsi ini harus kalian benar-benar pahami ya. Kalau ini kalian udah pahami, mesti Python gampang banget ya. Sebenarnya Python tuh basic banget ya, makanya uh, untuk anak-anak yang masih SD itu mesti belajarnya untuk codingan awal itu Python karena mereka bahasanya itu lebih sederhana. Kemudian anak-anak itu hanya belajar tentang logika ya kalau Python. Dan logika ini kan mengembangkan semuanya. Ketika kalian udah familiar terhadap logikanya, mesti enak banget. Mungkin Python ini susah bagi orang yang pikirnya itu visual ya. Cara berpikirnya itu harus visual gitu agak susah. Tapi kalau untuk yang
yaitu logic ya. Untuk Python ini mudah banget karena ya memang tampilannya ya gitu-gitu doang ya. Python tidak ada warna-warnanya. Ya paling yang membuat warna-warnanya ya pakai VS Code gitu. Tapi kalau kita nggak pakai VS Code, apa kita mau bayangin ini apa ya? Ya itu agak kurang menarik gitu loh Python. Beda sama UI UX ya. Kemudian ini ada DSA, Data Structure and Algorithm. Nah ini bagian di mencakup topik seperti struktur data dasar yaitu array. Nanti kalian akan belajar array, kemudian ada stack, ada queue, kemudian tabel hash, kemudian kemudian pencarian biner, algoritma pengurutan, ada rekursi, kemudian DSA sangat nah ini menggabungkan keterampilan. Jadi algoritma-algoritma ini yang menjadi mendasarkan sebuah data struktur di Python ya. Nah, ini otomatisasinya yaitu ada Python digunakan untuk nah, ini contoh yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada untuk web scraping ini yang paling sering digunakan ya untuk programmer. Tapi untuk kalian mungkin kalau data analis ya nggak terlalu ya web scraping untuk mengambil data otomatis dari website yang ada di internet ya. Itu kalau kita nggak punya akses ke sana makanya dia ngambilnya web scraping. Contohnya yang digunakan web scraping itu untuk ini ya. Ketika membuat laporan keuangan, dia mau mengambil kurs rupiah dari ini ya, yang berjalan saat ini ya. Contohnya dia ngambilnya di, di apa website keuangan atau website Menteri Keuangan ya. Jadi untuk melihat melihat apa data kursnya itu berapa otomatis gitu, menghitung kurs untuk membuat laporan akuntansi itu biasanya website scraping ini digunakan di situ ya. Kemudian pengembangan antara muka, grafis atau menggunakan GUI. Jadi ini contoh untuk menghubungkan dengan aplikasi-aplikasi hardware yang ini ya yang kita apa yang bahasanya itu berbeda-beda. Biasanya Python itu menghubungkan semuanya ya dengan bahasa yang berbeda. Kemudian manipulasi file. Kalau kan ini manipulasi file-file kalian otomatis menggunakan Python. Mungkin kalau kalian cari tahu di internet atau kalian nyoba-nyoba di apa di ChatGPT, kadang-kadang itu untuk menginput sebuah data yang ratusan apalagi di Excel ya, terus mau input di satu website ada formnya gitu. Bisa otomatis itu menggunakan Python rumusnya. Ada kalau kalian mau mau nyoba mau nyari bagaimana caranya input data ribuan tapi kita inputnya nggak bisa lewat database tapi harus di tampilan UI-nya si form modul inputannya. Gimana ya Pak caranya? Masa kita harus input satu-satu manual? Itu ada caranya pakai Python. Jadi dia akan menggerakkan sendiri si apa menggerakkan perintah kita yang kita kasih ya. Jadi dia akan menginput satu-satu dari Excel-nya itu ke formnya itu secara kita kan cuma ngelihat doang jadi kayak gerak sendiri gitu. Tampilannya itu ada pakai menggunakan rumus Python. Kemudian ini menggunakan antarmuka kemudian ini jaringan ya untuk otomatisasi jaringan. Nah, ini testing ya untuk melakukan sebuah testing pengujian di Python itu adalah dalam ya ini contohnya pengujian unit testing, pengujian integrasi, mengintegrasikan satu dengan yang lain, kemudian pengujian menyeluruh atau end-to-end testing ya. Kemudian ini load bebannya. Nah, ini ilmu data. Nah, ini memang Python ini memang populer ya. Kalau di rata-rata Python ini penggunanya paling banyak ya dari bahasa pemrograman lainnya ya. Karena Python ini sudah diajarkan ke anak-anak SD juga. Ini ada NumPy sama Pandas. Ini ada manipulasi data yang paling umum kita lihat ini ada. Terus kemudian untuk memvisualisasikannya pakai pan Matplotlib ya sama Seaborn untuk memvisualisasikannya. Kemudian ada Scikit-learn untuk machine learningnya. Kemudian untuk deep learningnya untuk Tensor sama Python. Tapi sekarang agak lebih mudah ya untuk menggunakan Python ini ada Google itu ya Google Big Data itu. Dia bisa menggunakan Python kemudian bisa divisualisasikan dalam wujud pakai Local Studio ya. Nanti kalau kalian yang bagi kalian yang sudah pernah belajar ya udah. Tapi kalau yang belum, nanti kita akan belajar untuk memvisualisasikan sebuah data ya. Dari data yang kalian olah di Python atau di SQL, terus kita visualisasikan menggunakan Local Studio gitu. Jadi itu akan mempermudah kita tanpa instalasi, kita menggunakan manfaat dari Google ya. Kemudian ini lanjutan ya, topik lanjutan dalam Python termasuk itu pemahaman komprehensif terhadap list compressionnya, kemudian generator expression, closure, regge, kayak ini untuk apa topik-topik lanjutan ya terkait Python. Ini ada pemrograman fungsional, ini lebih ke pemrograman ya. Ini ada fungsi mapping, reduce, ada filter, ini untuk memetakan sebuah data atau cleaning sebuah data. Kemudian ini threading untuk pengolahan paralel, kemudian ini magic method untuk
penggunaan metode khusus ya. Terus ini ada web framework ya, kerangka kerjanya kalau di web ya. Kalau kalian mau nginjak Python, mau belajar web itu dari Python itu bisa itu. Nah, jadi ada kerangka kerjanya sendiri. Kalau kalau kalian nanti apa di dunia industri nanti jangan kaget ada kata-kata Django ya. Yang paling sering menggunakan framework untuk menggunakan Python itu pakai Django frameworknya ya untuk membuat sebuah aplikasi-aplikasi Python dalam wujud web itu menggunakan Django. Ini ada Fast API, Flash, kemudian kerangka ini dan ini berputar ya. Ini gambarannya framework sebuah kerangka kerja sebuah Python pemrograman Python. Ini OOP-nya ya untuk melakukan apa langkah-langkah untuk mengolah sebuah data ada kelas atau mengkelaskan dan ada pewarisan atau inheritance. Kemudian ada metode yang digunakan ya OOP-nya itu ini ada tiga yang dilakukan di sini. Jadi sampai situ ini ada pembangunan. Jadi sampai itu apakah ada pertanyaan terkait Python, SEL sama data analitik? Kalau tidak kita lanjut ke apa? Petri School. Kemudian kita akan belajar apa dasar SQL dulu, terus dasar Python, akhirnya terus kita mengolah project di Big Data Query ya, Google Big Data. Ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak, Iya, silakan. itu berarti misalnya kita pakai dua-duanya tuh hasilnya bakal sama nggak sih Pak kayak data-datanya dalam bentuknya gitu. Ya, Misalnya kalau pakai SQL kan yang kayak kemarin tuh yang kayak kotak-kotak gitu kan ya. hmm, Kalau di Python kan karena kita pernah pakai, cuma kan lebih biasanya kita pakai uh, apa FSD kan, apa virtual, bentar. Yang pokoknya nanti jadinya kayak gambar gitu Pak, bukan yang kode-kode kayak gitu. sebenarnya gini ya. Sebenarnya itu fungsinya itu berbeda sebenarnya, tapi mau digunakan semuanya juga bisa. Sebenarnya fungsinya itu berbeda. Untuk Python ini fokusnya dia di cleaning data ya sebenarnya kalau di industri gitu. Jadi dia untuk meng-cleaning data yang gede, yang ibaratnya ribuan atau jutaan gitu. Dia Python ini berjalannya kan di OS ya, di apa di OS-nya. Jadi dia akan lebih cepat untuk meng-cleaning data, pokoknya data yang khusus. Tapi kalau untuk mengolah data menjadi sebuah tampilan yang bisa kita olah gitu itu pakai paling enak ya pakai query gitu paling enak untuk data kalau karena Python itu terbatas juga dia hanya batasnya di untuk mengcleaning gitu data-data gede karena dia mungkin mungkin ya kalau Python itu digunakan ke banyak hal tapi dia itu punya keterbatasan itu ketika kita mau menampilkan atau memfilter sebuah data itu mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman ke Python karena mereka udah terbiasa tapi kalau orang yang pernah menggunakan query SQL, dia udah lama di situ, kemudian di Python juga lama, dia akan bisa memilah. Jadi Python itu untuk cleaning, ketika udah ngolahnya, dia mesti sukanya pakai SQL. Itu kayak bawaan gitu, gimana ya jelasinnya? Kalau SQL itu lebih 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 view-nya itu lebih enak, gitu. Mau melogikakan itu lebih enak. Walaupun mungkin Python juga lebih sederhana ya codingannya gitu. Kayak gitu. Ada beberapa hal yang kita bisa untuk olah menggunakan Python gitu. Kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain? Nah, saya tinggal, jangan-jangan saya tinggal tidur nih. Mbak Rania masih aktif nggak nih? Iya Pak, hadir Pak. Oh ya udah. Nah, kita masuk ke ini ya, ke apa? Ke WT School ya. Biar kalian apa ngerjakan yang dasar supaya kalian punya portofolio ya. Jadi biar saya juga bisa ngelihat perkembangan kalian untuk belajar Python sama SQL itu sampai mana gitu. Saya share screen dulu ya untuk WT School-nya. Nggak. Jadi kalau ada yang bingung kesempatan kayak gini langsung bertanya aja ya. Jangan disimpan-simpan dulu gitu. Mana ini? Nah, coba mungkin yang bakalan pakai HP atau yang udah pakai laptop nggak apa, yang pakai HP juga harus praktekkan ya masuk ke WT School akun kalian masing-masing ya. Masuk, saya coba logout dulu biar tampilannya sama, biar kalian pada nggak bingung ya. Saya coba logout dulu, bentar.
Jadi kalian login pakai Google kalian masing-masing ya. Login kan. Yang pakai HP juga login masuk. Kemudian langkah yang kalian lakukan yaitu pertama, saya pingin setelah pertemuan ini ya, minggu depan kalian harus mengumpulkan eh, ini ya, link link profil kalian di WT School. Caranya gimana? Kalian klik, ini udah saya pernah praktekkan di kelas ini belum ya, Mbak Rania? Belum, Pak. Belum ya udah. Berarti kan kalau udah masuk ke profil kalian di WT School, kalian klik yang gambar ini profil, kalian klik, terus kalian mesti akan masuk ke akun kalian masing-masing ya. Nah, ini username sama last name-nya kalian isi, emailnya kalian isi, kemudian di save. Kalau udah selesai di save. Kemudian yang bawah ini kalian lihat lagi. Nah ini kuncinya di sini. Jadi public profilnya itu tetap saya atur ya. Untuk penamaannya kan saya pakai nama saya karena nggak ada yang ngembarin ya mungkin ya. Jadi dia bisa kalau ini kalian isi nama kalian ketika kalau saya klik ini ya. Contoh saya coba ke URL-nya kita cobain terus kita kasih nama Sabu Hermawan. Maka yang akan tampil yaitu profil kalian ya. Kalian sudah menyelesaikan apa aja itu tampil di sini. Ini contoh ya HTML screen-nya udah sampai mana gitu. Jadi kalau kalian mengerjakan SQL nanti itu nanti di sini juga tampil gitu. Tapi syaratnya gini, ini diaktifkan. Kalian ikutin saya. Jadi ini diaktifkan kemudian about me-nya kalian isi nggak apa-apa, mau aktif mau private juga nggak apa bebas kalau ini. Terus personalianya juga bebas. Kalau ini kan ada tanggal lahir aja itulah atau macam-macam ini bebas mau ditampil publik atau enggak. Nah, kemudian kontak informasinya juga bebas mau tampil publik apa enggak. Tapi yang harus tampil ini emailnya ya biar saya tahu ini punya kalian. Kemudian yang skill ini wajib ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mengerjakan SQL itu akan di sini akan muncul nih kayak HTML, WTCSS ini kan muncul karena kita mengerjakan di situ. Nah ini diaktifkan kemudian dibuat publik ya. Jangan lupa ini dibuat publik, diaktifkan. Kemudian experience-nya terserah kalian mau isi apa, edukasinya juga kalian isi apa, aktif skornya juga kalian saya bebas, sertifikat kalian isi apa bebas, space interest ini bebas diisi apa. Nah, ini tujuannya apa? Ini buat portofolio ketika kalian sebenarnya kalau kalian punya portofolio ini itu bisa diklaimkan bahwa kalau kalian sudah menyelesaikan semua kan ini nilainya masih tinggi ya. Ini bisa diakui sebagai sertifikasi internasional ya bahwa kalian sudah diakui bahwa menguasai skill tersebut gitu. Sebenarnya itu. Nah, harapan saya nanti minggu depan mungkin ya saya akan buatkan link dari ini ya dari apa di GCR untuk mengupload URL kalian masing-masing ini ya. Nanti setiap profil harus mengupload URL-nya ini masing-masing ya. Nanti diupload di GCR URL-nya ini masing-masing. Kalau ini kan sama URL saya ini. Nah, ini kalian harus punya ini terus diupload di GCR. Tujuannya apa? Biar saya juga bisa melihat kalian sudah melakukan apa? Sudah belajar di SQL itu sampai mana gitu. Nah, tugas kalian yang harus kalian kerjakan, bentar, sambil saya jelaskan ya. Sampai sini udah paham ya untuk merubah ini? Apakah ada pertanyaan terkait perubahan ini di sini? Pak, mau nanya Pak, Oh ya, silakan. kalau Gimana? untuk URL-nya itu namanya bebas Pak, belakangnya. Bebas. Soalnya kan nggak bisa, mungkin ada yang namanya sama kan jadi nggak bisa kan. Dan nanti bebas saja namanya. Yang penting nanti pas upload di GCR-nya disebutin ya. Ini atas nama siapa gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Soalnya kan nggak mungkin apa ada yang mungkin namanya contoh ini Mbak Rania ini tiba yang lain ada yang pakai namanya mesti nggak bisa gitu. Jadi namanya bebas gitu. Di profilnya. Nanti di sini juga ada CV ya untuk terkait apa terkait yang kalian sudah kerjakan. Ada pertanyaan terkait ini? Cukup? Kalau cukup saya lanjut ke ini ya pelatihannya ya apa yang harus dikerjakan. Ya lanjut berarti jadi kalau sudah kalian aktifkan profil kalian masing-masing, kemudian tugas kalian mengerjakan ini. Jadi di sini klik tutorial. Kemudian ini ada coba SQL mana SQL. Pilih ke data analitik ya kalian. Bukan SQL. Februari.
Nah, ini backend-nya, di backend ini. Ini ada tutorial SQL sama Python. Untuk Python nanti ngelihat kalian menyelesaikan dulu ya. Yang SQL kalau udah selesai, baru kita akan menginjak ke dasar-dasar Python. Ini kita masuk ke SQL dulu, tutorialnya, klik tutorialnya. Nah, di sini tuh ada langkah-langkah SQL banyak ya. Dan di sini itu ada kuisnya sebenarnya. Contoh ya, ini exercise-nya ya. Coba kita buka ya. Sebenarnya ini gampang ya. Ini sebenarnya gampang kalau kita mau ngisi kan tinggal select gini ya, Bang. Tapi ini kalau kalian pusing ya, wah ini saya bingung Pak, oh, saya harus harus baca semua. Kan tinggal klik apa tampilkan jawaban, nah, itu kelihatan tuh jawabannya. Nah, kalian isi semuanya ini sampai selesai ya. Jadi sampai exercise 7 ya, diisi semuanya sampai selesai. Biar kalian minimal walaupun kalian nggak hafal bisa nyontek ya dari di answer kalau kalian mau benar-benar nyoba apa nyoba kemampuan kalian ya nggak usah ditunjukkan jawaban tapi kalau kamu mau apa pingin cepet aja ya udah tunjukkan jawaban nggak apa tapi saya tidak langsung kalian akan di otak kalian akan saya dalam kayak keinget gitu oh dulu saya ngisi ini karena kalian mau nggak mau kan tetap melihat ya jadi kalau contoh ini ya diisi aja langsung dijawab semuanya dari next lagi bahasa lagi banyak. Nah, jadi cuma isi semuanya terus jadi sampai ke selesai ini kalian selesaikan biar kalian apa skillnya di profil kalian nanti bisa full ya itu tugasnya kembali lagi gimana tadi nangkep ya tugasnya tapi sebelum kalian mengerjakan tugas saya jelaskan dulu biar kalian ada gambaran gitu untuk tugasnya paham ya kalau ada yang bingung segera angkat tangan nangkep barangnya. Ya, Pak. Oh, apa yang saya jelaskan tadi untuk tugas udah nangkep ya. Udah, Pak. Kerjain ini sampai tadi exercise 7 kan, Pak? Yang SQL. Hmm. Terus kemudian untuk GCR-nya saya buka linknya untuk profil ya. Jadi nanti saya tahu kan ngerjakan apa enggak di profilnya nanti kelihatan kan sudah menyelesaikan sampai mana. Saya harapan saya tuh semua ini kalian isi semua ya. Mungkin yang sertifikat jangan ada sertifikat harus berbayar kan. Jadi sampai SQL mana ya? Bootcamp ini enggak ada nih. Sampai SQL server ini belum ada. Jadi mungkin sampai data tipe ini kayaknya terakhir apa untuk jawab menjawabnya kayak data tipe itu ada oh nggak ada berarti sampai ini aja sampai SQL operator oh diselesaikan semua semua tanya jawab di sini kuisnya kalian selesaikan semua ya jadi nanti saya lihatnya dari situ itu ya Mbak Rani ya. Ya, Pak. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu saya jelaskan dulu sampai jam setengah 5 lebih dikit lah saya jelaskan nanti kalian setelah saya jelaskan nanti kalian kerjakan lah setelah di rumah atau besok pokoknya sebelum pertemuan berikutnya jadi nanti pertemuan berikutnya kalau ada yang masih belum ya udah kita selesaikan dulu SQL-nya kita baru lanjut ke Python gitu jadi kalau kalian punya waktu yang longgar banget ya udah selesaikan aja SQL sama Python nah, nanti habis itu kita masuk ke ini ya ke apa Google BigQuery ya baik itu kita mulai penjelasan terkait SQL ya jadi SQL ini memang apa sebenarnya itu ya ini kewajiban untuk sebuah data analis ya, data analis, data engineer, kemudian data scientist. Ini contohnya apa pemanggilan kode sederhana untuk menampilkan sebuah data customer. Kalau kalian mau lihat hasilnya ini data customer gitu. Jadi cuma bintang ini artinya semua semua tabel apa semua data yang ada di tabel customer itu ditampilkan semua ada kata-kata bintang ini. Jadi kalau semuanya kalian ingin menampilkan apa field untuk record doang ya tinggal diganti aja dengan bintang. Tapi record ini kan ada ini record S ya. Jadi record S ini. Maka ketika kita run dia akan nampilnya to record. Bukan. Bentar. Ini kayaknya nggak jalan. Oh ini maaf di bawah ini katanya ini tadi ini ada City. Kita mau menampilkan City aja. Kita ganti aja City gitu. Maka dia akan tampilnya tabel City aja ini City.
Jadi bintang itu untuk menampilkan semua tabel ya, untuk bintang ini. Jadi untuk bintang itu menampilkan semua tabel. Kalau kita mau menampilkan field tertentu, ya udah disebutin aja fieldnya itu. Contoh untuk kontak name ya kita akan sebutin kontak name. Jadi di sini nggak ngaruh huruf besar, huruf kecil itu nggak ngaruh untuk query SQL ya. Walaupun di sini ada tulisannya huruf besar ya, kan ketik kontak name, ya itu tetap aja muncul nanti. Ini recordnya 91. Jadi select query-nya itu kayak gitu untuk apa query ya. Jadi standarnya itu select bintang from. Nah, ini kalian kerjakan ini ya. Dan kita lanjut ke intro. Nah, ini ada struktur query, ada let's, akses, manipulasi sebuah database, ini ada executed, execute, kemudian insert, kemudian update, delete, create. Nah, ini untuk melakukan sebuah mengambil data atau mengupdate atau menginput ya. Itu kemudian ini ada SQL untuk menggunakan database ya. Ini ada DBMS, ada HTML, CSS itu menggunakan database pakai PHP terutama ya kalau untuk mengambilkan sebuah database SQL gitu. Ini ada contohnya tadi ya, sederhana rumus sederhananya. Kemudian ini ada sintak-sintaknya ya. Ini contoh sintak pertama ya tadi bintang itu tadi untuk menampilkan sebuah database. Kemudian ini untuk melakukan apa langkah-langkah terkait fungsinya masing-masing. Ini select untuk menampilkan, kemudian update untuk menambah atau merubah, delete untuk menghapus, insert itu untuk menginput sebuah data, create database untuk membuat sebuah database, alter itu untuk memodifikasi, create untuk membuat tabel, alter modifikasi, drop tabel itu menghapus ya. Ini rumusnya cuma yang muter-muter ke situ aja ya, create, alter, drop. Ya, itu aja insert. Nah, mungkin yang beda itu insert ini. Yang insert itu menambahkan data ya. Ini select ya. Ini contoh ya tadi yang saya jelaskan tadi ya, ada select. Selectnya tadi kalau mau menampilkan satu field tertentu ya kita sebutkan aja fieldnya apa gitu. Kalau kita mau mempraktekkan tadi kan ini kan tadi bintang ya, bintang from yang akan tampil ya semua tabel yang ada. Tapi kalau kita mau menampilkan, Pak, saya pengen nampilkan eh, kontak name sama city aja, Pak. Ya kita tulis saja kontak name. Kontak name, koma. Kalau mau menampilkan dua field ya, mesti dibatasi dengan koma atau spasi ya. Contoh city. Maka diran, ya kan menampil dua ini. Kalau menampilkan tiga apa data, contoh tadi punya dua gitu. Ya udah dikasih apa koma ya. Sebenarnya ini spasi nggak ngaruh ya. Mau kita pepetkan gini juga dia akan tetap jalan ya. Jadi ini pokoknya pemisahnya itu koma di antara sebuah field ya. Jadi pemisahnya itu dipisahkan dengan koma gitu untuk menampilkan sebuah data. Jadi kayak gitu untuk tabel ya untuk mengambil sebuah kolom ya. Kalau ini sebenarnya kolom ya. Per kolomnya, ini per kolomnya ini contoh bintang ya. Nanti konversikan ini exercise-nya. Kita masuk ke select distinct. Nah, distinct ini gunanya untuk apa sih, Pak? Distinct itu untuk fungsi untuk mencari nama sesuatu data yang berbeda. Jadi umpamanya di kalian punya data tabel, isinya ada Jakarta, Jakarta, Jogja, Bali, Solo, Solo, Jogja, Bali ya. Nanti yang tampil itu enggak semua data itu, tapi di distinct atau di apa dimunculkan data yang berbeda aja. Contohnya Jogjanya tadi disebut 3 kali. Nanti yang akan tampil itu cuma satu satu Jogja doang. Ini contohnya ya. Kita coba. Nah, ini kan distinct country ya. Ya, kita lihat dulu data semuanya apa isinya. Jadi datanya cuma ini ya. Ini kan kalau kalian lihat, yang mungkin yang ini, country-nya ini kan ada Meksikonya 2 kali disebutnya, Jermannya ada 2, lebih dari 2. Nanti kalau kita pakai rumus tadi, distinct country, country-nya yang apa kolom country ini, dia akan ke distinct atau di filter apa sesuai nama negara yang tidak sama gitu. Nah ini contohnya. Jadi dia udah urut nih, terus kemudian nggak mungkin ada yang sama. Tadi kan Jermannya ada 2 tuh. Di sini Jermannya cuma satu doang karena dicari data yang apa yang berbeda yang tampil gitu.
Jadi perbedaan kalau ditambahin distinct kalau country biasa ya, ini kan ada recordnya nih jumlahnya 21 data. Ketika kita country aja nggak ada distinctnya, maka yang akan tampil yaitu 91 negara ya. Tapi ketika kita kasih distinct, dia akan ke filter ya. Jadi cuma 21 negara aja gitu. Jadi fungsinya distinct itu untuk mengklasterkan atau menampilkan negara yang tidak sama dengan data-data lain gitu. Nah, ini untuk mempermudah kalian untuk mengklaster ya. Kalau kalau kalian pengen lihat ya per negaranya itu berapa angkanya, tinggal di ini aja. Tahun terus ini tadi apa ya? Bentar, bentar. Saya lihat dulu ya datanya apa aja. Kita lihat dulu datanya isinya apa aja. Ini ada customer ID, berarti kita bisa pakai customer ID. Nomor ID jumlah jumlah kita kasih nama jumlah. Ketika kita run gitu, kita akan kelihatan, kok kita kira, nah, customer, ya pakai as kan ya. Coba kita lihat dulu ya, si datanya itu apa aja, jangan-jangan salah nulis aja. Country, kita lihat, kan, testing country, oh karena dia ini, sama, berarti karena distinct karena dia menampilkan distinct kita pakai distinct dia nggak akan apa mengetahui jumlahnya kalau kita pakai ini aja. Coba kita gunakan country terus kemudian ini group by maka di sini akan tampil ya, ini jumlah negaranya ya. Jadi Jerman itu dia disebutkan 11 kali ya. Kalau France itu 11 kali. Makanya tadi kan walaupun jumlahnya banyak tapi tetap dia 21 ketika kita pakai distinct ya. Kalau kita bandingkan ya distinct-nya tadi itu distinct-nya mana? Distinct kita mau membandingkan si distinct tadi ya. Nah, di sini aja lagi. Grup ini ya, sini bilangnya mesti dia datanya tetap ada 11 ya. Kalau kita pakai apa? Sebentar. Saya kayak gitu harusnya jalan. Oh, iya, iya. Nah, dia kan ada 42 kan. Karena kenapa 42? Yaitu data distingnya itu ya 21. Jadi data distingnya 21 yang 00 ya. Ini data distingnya. Jadi dia akan mengelompokkan apa ini ya negaranya apa nih data isian datanya itu nggak ada yang kembar gitu, nggak ada yang sama gitu. Jadi distinct itu fungsinya untuk mengelompokkan ya, mencari kelompok nama yang tidak sama, tidak berulang. Nah, ini yang jadi masalah kita ketika kita di industri ya. Nama Argentina itu penamaannya bisa banyak ketika kita dapat di sebuah data dari apa? Dari aplikasi atau kita disuruh atasan kita, Mbak tolong ini diolahkan data saya, datanya ada data aplikasi dari Gojek, dari aplikasi dari Tokopedia, tolong olahkan gitu. Nah data itu jangan kita bayangkan enak kayak gini. Kadang-kadang itu datanya macam-macam, ada yang namanya Argentina, negara Argentina. Ketika ada nama negara Argentina aja
ketika didistingkan tadi, yang negara Argentina sama Argentina itu tetap muncul. Karena penamaannya berbeda, dia distingnya berdasarkan penamaan yang sama. Kalau Argentina dia sama Argentina. Apalagi nanti kalau dia berjalan di OS yang berbeda, kadang-kadang Linux itu juga masalah ya ketika kita penamaannya Argentinanya huruf A-nya itu gede, itu ketika diseret itu akan Argentinanya huruf huruf besar sama gede itu kecil itu akan beda, nggak akan ngelompok gitu. Itu yang susah di situ. Maka kadang-kadang kita ngakalinya dengan query-nya itu bisa ada namanya pakai ini ya, pakai apa? Pakai kombinasi PHP juga bisa. Sebenarnya query kayaknya ada kayak untuk memperkecil tulisan itu ada, tapi nggak ada nggak? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Itu harus ada olahnya. Makanya kebanyakan kalau mau mengcleaning itu pakai Python itu ya, untuk mempermudah cleaningnya. Biasanya pakai Python. Nah, untuk mengolahnya pakai si SQL ini. Nah, ini contoh ya untuk select query-nya kayak tadi yang kita praktekkan ya. Kemudian ini country, form customer ini. Nah, ini count oh ini cara yang lebih beda lagi nih ada count untuk menghitung. Tadi kan saya pakai count tapi di grup by dulu. Ini ada cara lain nih. Oh, tapi tidak support di Microsoft Access Database. Oh, ada yang tidak support. Kita coba di sini dia support nggak ya? Kita coba di sini untuk listingnya dia support nggak? Oh, dia nggak support tadi. Hmm, customer ya. Ya benar nggak support berarti kalau di sini. Makanya ini ada rumus yang lain ya, keyword untuk menghitung listing ya. Untuk Microsoft Access sih kayak pakai ini, pakai dia kombinasinya pakai count di listing dulu, kemudian listing country-nya dihitung ya. Oke, itu kemudian kita masuk ke where. Nah, where ini untuk memberikan filter ya. Contoh kita mau mencari negara apa, kita praktekkan yang menggunakan penggunaan where ya. Jadi ini untuk select customer-nya kita copy dulu, kita cut dulu ya. Kita lihat datanya ini, saya mau mencari yang negaranya Meksiko itu apa aja. Nah, kita kan pakai where ya. Kita pakai where terus country-nya apa ditulis Meksiko. Kemudian kita run, maka yang akan tampil apa? Yang punya negara Meksiko gitu. Ini ada berapa data ini 5 data Meksiko gitu. Nah, ini untuk mempraktekkan where-nya ya. Kalau kita mau pakai lagi or ya, kita pakai or coba. Jadi kita bisa bisa melakukan where-nya itu dua juga gitu. Caranya gimana? Yaitu menggunakan where. Kita pakai where-nya pakai negara Meksiko atau negaranya Jerman ya. Kita coba pakai or. Nah, kalau di query ini huruf kecil huruf besarnya nggak begitu pengaruh ya. Tapi ngaruhnya itu yang datanya ini ketika huruf kecil besar. Tapi kalau untuk penulisan query-nya itu nggak begitu bermasalah. Kita mau menulis huruf besar, huruf kecil itu nggak bermasalah. Tapi masalahnya yang di datanya, kalau datanya itu besar sama kecil, hurufnya itu ngaruh gitu. Contoh kita mau cari Jerman ya. Nah, ini akan kefilter ya. Nanti ada Jerman, ada Meksiko, nah, ini udah kefilter gitu. Pakai OR. Jadi ada Jerman atau Meksiko dia akan tampil. Jadi udah tuh seperti itu ya untuk memberikan kondisi ya. Kondisi ini ada ID. Nah, ini ada kita penerapan ini kan sama dengan ya. Ini ada penerapan juga eh, apa equal ya, ada lebih besar, lebih kecil atau lebih besar sama dengan. Ini ada between, ada like, ada in. Kita praktekkan satu-satu ya coba ya. Untuk between dan like sama with. Kita coba ke apa lebih besar dulu. Kita lihat dulu apa produknya ya. Produknya itu cuma jadwalnya kan ini. Saya pengen melihat yang price-nya di bawah 30 coba. Tapi kan price-nya di bawah 30. Maka dia akan tampil nih price-nya di bawah 30. Nah, terus saya pengen nyoba apa price-nya itu 19 saja dan di bawah 30 di bawah 19 dan 19. Nah, coba caranya gimana? Sama kayaknya sama dengan dulu terus kemudian ini 19. Pak kebalik ya, Pak. Pak ya. Oh, kebalik berarti
panah dulu, kemudian sama dengan ya. Nah, ini jadi yang ditampilkan yaitu yang 19 dan di bawahnya. Nah, itu pakainya ini kalau yang rumusnya kayak gitu. Jadi untuk mengatur itu ya. Kemudian kita akan nyoba lagi untuk like ya. Like itu untuk melihat apa eh, data yang ingin kita cari. Sebenarnya hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan ini ya, hampir mirip dengan sama dengan. Tapi dia ada perbedaan. Kita coba between dulu ya. Nah, between itu juga hampir mirip ya. Sebenarnya dia antara ya. Hampir mirip-mirip dengan kita menggunakan apa panah buka panah penutup itu juga. Tapi ini kita kalau di SQL ada rumus singkatnya yaitu menggunakan between. Jadi antara 50 dan 60 yang tampil. Coba yang kita besarkan range-nya kita berdasarkan dari 50 dan sampai 90. Maka yang akan tampil yaitu range antara 10 sama dan 90. Jadi between itu membuat antara ya. Data yang akan tampil itu antara berapa sampai berapa. Kadang saya lebih sering menggunakan panah tadi ya. Panah buka, kemudian panah tutupnya itu apa. Tapi bisa juga menggunakan between ini ya. Dan lebih enak between. Between itu juga dia menampilkan yang sama dengan juga. Kemudian kita masuk lagi ke like ya. Nah, like ini untuk mencari sebuah kata kunci ya. Jadi contohnya ini kalau dia mencari S setelahnya. Jadi yang ada huruf S-nya, kota yang depannya itu S, yaitu menggunakan kayak gini. Tapi kalau kita mau mencari kota yang apa ada unsur A-nya semua ya. Kita harus menggunakan persentasenya itu bukan hanya di belakang, tapi di depan juga kita kasih persentase ini. Untuk mencari S, maka yang akan tampil bukan hanya kata depan yang ada huruf S-nya, tapi semua kota yang ada huruf S-nya dia akan tampil semua. Contohnya gini. Nah, ini ada Marseille kan pun tampil karena kita memberikan persentasenya depan belakang. Jadi persentase itu untuk eh, kalau kita logikakan persentase itu untuk ini ya berapapun nilai yang ada S-nya dia akan apa akan tampil. Tapi kalau kita belakang berarti yang depannya S dia akan tampil karena depannya kita nggak kasih persentase kan. Jadi space-nya kita kasihkan di belakang setelah S. Tapi kalau space-nya kayak gini kan berarti space-nya ada di depan ada di belakang gitu. Jadi semua kata yang ada huruf S-nya dia akan tampil. Perbedaannya di situ kalau pakai like ini yang ada persentase kayak gitu. Itu kemudian in ya kita cobain. Ini tuh menampilkan sebuah data yang dia ada di dalamnya. Sebenarnya hampir mirip-mirip juga sama dengan ya. Tapi ini ketika kita mau membuat query, tapi kotanya banyak banget nih. Masa kita harus sama dengan semua gitu. Terus dikasih or semua. Itu kan lebih panjang penulisannya ya daripada menggunakan cara kayak gini. Kalau kayak gini kan tinggal kita kasihin, kemudian kita list aja apa kota yang ingin kita tampilkan lagi gitu. Contohnya kalau kita mau apa melihat apa perbedaannya di mana ya kita lihat dulu kotanya apa aja tuh biar kita bisa list. Ini ada Gras sama Nantes ya. Kita coba tambahkan Gras sama Nantes. Ini kita tambahkan Gras. Oh, Madrid aja Madrid. Madrid kemudian kita tambahkan. Jadi penghubung pemisahnya itu petik di atas itu sama koma. Jangan lupa. Ini Nantes. Di akhir harus dikasih koma gitu. Kalau pemisah antar apa antar katanya itu ada koma ya. Ini ada koma, ada koma, ada koma. Terus per kata itu harus dimasukkan di dalam petik ya. Jadi kalau kalian ingin membuat apa menampilkan data yang khusus ya, contohnya ini Paris, London, Madrid, Nantes. Ketika kita masukkan kayak gini, dia ketika hadiran ya ini muncul. Muncul semua ini ya. Jadi untuk ini tuh mempermudah di situ sebenarnya pakai sama dengan or itu juga bisa tapi untuk mempermudah codingan meringkas codingan yaitu pakai ini. Ini where udah, ini order by ya. Order by itu untuk mengurutkan ya, mengurutkan jenis produknya contohnya ini ya. Nah, ini coba kita coba ini kan apa datanya kayak gini ya. Dia urut berdasarkan price. Ya, kalau kita nggak kasihkan keterangan ascending atau descendingnya, dia akan urut otomatis berdasarkan nilai paling awal ya. Contohnya ini product name aja kita coba urutkan berdasarkan product name. Maka yang akan urut dari atas itu yang hurufnya depannya A pasti. Kita ketik product name.
Maka yang akan urut, maka yang huruf A, nah ini huruf A, ya kan? Yang paling urut huruf A dulu product name-nya gitu. Jadi data huruf A yang hurufnya awal itu yang benar. Tapi kalau kita tambahkan di belakangnya product name ini pakai kata DSC atau descending ya, dia yang urut berdasarkan huruf yang paling belakang. Kalau kalian perhatikan ya, yes, nah ini Z dulu kan. Nah, dia akan urut paling belakang. Gitu. Sebenarnya kalau kita kasih ASC, ascending ini juga bisa sama aja. Mau nggak dikasih ya mau nggak ya tetap sama aja. Tapi kenapa kadang-kadang kita harus menggunakan ini? Soalnya kita menjalankan sebuah query itu nggak semuanya bisa jalan sesuai pikiran kita. Kadang-kadang kita berbeda berbeda jenis OS saja itu bisa berbeda. Contoh Linux ya. Linux mempunyai karakteristik masing-masing ya. Kadang-kadang kita nggak usah tampilkan ASC-nya kan udah urut Pak, udah urut dari huruf apa abjad Pak. Iya kalau kalian dikerjain di Windows gitu, mesti urutnya huruf abjad. Tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan server yang tertentu, itu kita kosongin kayak gini, semeraut. Oh, nggak berdasarkan urutan yang sesuai kita pikirkan gitu. Makanya kadang-kadang kita harus memastikan ya menulisan itu lengkap pakai ASC gini. Kalau mau urut dari depan ya udah tambahin ASC aja. Walaupun sebenarnya ASC kata-kata ASC ini kadang-kadang nggak guna kalau kita coba di Windows ya. Tetap sama aja. Tampilnya tetap urutnya paling awal gitu. Kadang-kadang sama. Tapi kita harus tetap menerapkan itu karena buat menjaga ketika codingan kita itu ini ya, codingan query kita tiba-tiba dijalankan di sebuah operasi apa OS yang berbeda itu urutannya tidak sesuai yang kita pikirkan gitu lah. Itu biasanya sering kalau kalian nanti di industri bakal tahu sendiri lah gambarannya. Oh, ternyata benar ya Pak ya gitu. Ini contoh ya ini descending yang untuk mengurutkan dari belakang order by-nya ini ada descending. Kemudian ini mengurutkan berdasarkan banyak poin. Contohnya ini kalau kalian ingin tahu ya. Ini kenapa ada dua Pak urutannya? Nah, ini ada second skenario tadi. Jadi gini, ketika kalian ingin mengurutkan sesuatu yang skenario-nya kalian tentukan ya. Pokoknya saya mau urutnya ini ketika nanti ada contohnya nih city sama city-nya ini sama semua nih. Buenos Aires semua ya. City-nya sama nih. Tapi kalau kalian pengen tuh yang address-nya paling awal yang dia dikelompokkan ketika nilai city-nya itu sama, tapi address-nya itu ketika address-nya yang satu itu C sama A ya, yang duluan yang A dong harusnya Pak. Ya, makanya ditulis di sini apa? Urutannya ini mesti city dulu. Jadi ketika ada skenario-nya, jadi ketika di skenario pertama itu dia sama, maka yang akan diurutkan berikutnya yaitu menggunakan address gitu ya. Address-nya kita urutkan. Jadi kalau kita run ya, maka Buenos Aires tadi yang sama ini, yang urut pertama yaitu huruf A. Karena skenario kedua kita yang setelah kita urutkan berdasarkan kota ya habis itu alamatnya ya. Jadi skenario-nya dibuat kayak gitu. Terus kita nyoba lagi ketika skenario kedua itu sama juga kayak gitu. Contohnya ini skenario keduanya itu sama. Contohnya ini kita pakai city dan country lah. Ini yang sama semuanya mana ya? Ini Argentina sama Buenos Aires semua gitu. Nah, maka skenario ketiganya dikasih ada address gitu. Jadi dia akan urutnya berdasarkan itu. Terus kita bisa bolak-balik ya. Contohnya kalau nanti di skenario kedua itu maunya yang urut awal itu yang hurufnya I Pak, yang hurufnya paling akhir ya gitu. Ketika di address ini kita tambahkan di SC. Nah, maka dia akan urutannya ketika Buenos Aires-nya itu sama, yang diurutkan dari awal itu yang hurufnya akhir gitu. Di Gustavo, Cerito, dan AP gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau bingung? Jam 43 ini ya. Ada pertanyaan kah? Nanti kita kerjain semua ini, Pak. Iya, misalnya dulu ya ini di apa exercise-nya. Jadi nanti pertemuan berikutnya, kalau umpamanya nih, Pak kita nggak selesai Pak ini ya pertemuan berikutnya saya jelaskan lagi kita sambil ngerjain bareng gitu. Gitu ya. Tapi saya harapannya kalian harus ngerjain ini semua ya, biar kalian ada ibaratnya ini kan cuma sebenarnya ada jawabannya semua ya di sini kalau kita tampilkan itu. Tapi ya harus masukin. Tujuannya apa? Ya biar kalian ada sedikit-sedikit hafalan lah, apa sedikit ingat lah oh ternyata untuk query itu ada order by, ada from gitu. 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 Yang dikerjain cukup yang SQL-nya aja, Pak. Ya SQL dikerjain semua sampai SQL database ini exercise terakhir ya. Dikerjain semua ya.
Saya harap ya selesai ya. Kita saling ngejar biar kalian tuh dasar-dasar ini cuma dasar-dasar aja. Terus juga ada kunci jawabannya juga di sini. Kalau kalian mau tampilkan. Tapi saya ingin memastikan aja biar kalian tuh apa, belajar ini enggak gitu. Takutnya kalau saya ke rumah nggak kasih tugas ini, nanti kalian nggak lihat lagi nih SQL query. Soalnya ini kalau mau menginjak ke apa ke praktek nanti kalau kalian nggak memahami dasar ini nanti pusing tuh ini. Ini sebenarnya dasar aja sih, nggak ada rumus yang rumit harus membuat sesuatu data. Isinya cuma menghafalkan dasar aja. Contohnya ini ya, alias. Ini menggunakan alias doang. Mengaliaskan sebuah dan pakai as PNO. Kayak gitu doang sih. Itu ada pertanyaan terkait ini? Bisa ya? Ya, jam 45 ini. Insya Allah bisa, Pak. Ya, pokoknya nanti kalau kesulitan saya nggak haruskan kalian harus maunya besok harus selesai nggak. Tapi gini, saya harapannya pokoknya kalau bisa ya pertemuan berikutnya kalian udah selesai gitu. Jadi kalau udah selesai kita bisa nginjak ke Python gitu. Nanti kalau bingung, pokoknya kalian pas ngerjain aja bingung Pak. Saya sudah menyelesaikan semuanya Pak, tapi saya masih bingung terkait query ini Pak. Jadi nanti ada pertanyaan di pertemuan berikutnya biar saya jelaskan terkait penggunaannya itu. Bagaimana penggunaan ketika kayak gini gitu. Nah, nanti saya jelaskan kalau kalian belum belum praktek sendiri, cuma teori aja ketika kalian menghadapi masalah bingung tuh kalian. Ya, kalau gini kan kalian sambil praktek dikit-dikit lah dasar-dasar gitu. Nanti biar ada gambaran lah, oh query itu kayak gini Pak, oh cara ngolah data itu kayak gini. Nah, soalnya kan mau nggak mau query ini bakal kepakai ya. Daripada pemrograman malah justru kepakainya itu data, ngolah data ya. Kalau kalian nggak terlalu suka ngoding ya, mengolah data itu pasti kepake bahkan mengolah data itu ada yang nilainya itu lebih besar gajinya lebih besar daripada si pemrograman sendiri ya yang coding ya kadang-kadang itu ada kayak gitu ya kalau di perusahaan-perusahaan yang lebih apa yang luar itu biasanya mereka ngolah data itu soalnya ngolah data itu pakai ini ya pakai skenario ya pakai bagaimana cara berpikir kreatif gitu jadi kadang-kadang itu ngolah data itu malah gajinya lebih gede daripada yang bekerja jadi programmer gitu. Jadi macam-macam ya. Makanya saya harap ya ngolah data ini menjadi ini ya fokus kalian ya biar kalian minimal kalau bingung di pemrograman ya olah data lah minimal kalau nggak bisa Python kalau nggak bisa Python ya minimal SQL kalau nggak bisa SQL ya Python kalau nggak bisa dua-duanya Excel lah harus bisa lah minimal untuk mengolah data gitu. Karena kerjaan kalian mesti hubungannya sama data semua, apalagi kalian sudah sarjana S1 ya. Mungkin kalau kalian bukan S1 ya mungkin olah data itu nggak begitu banyak. Tapi ketika kalian sudah sarjana, mesti tuntutannya mesti kalian bisa ngolah data itu pasti bisa gitu. Gambaran di dunia luar tuh kayak gitu. Kalau sarjana masa nggak bisa ngolah data gitu kan, aneh gitu. Tuh, ada pertanyaan, Mbak Ranian? Iya, Pak. Nah, ayo karena ini udah 47 ya. Ayo kita dokumentasi dulu terus sebelum saya tutup ya. Nanti pokoknya pertemuan kalian kerjakan pertemuan berikutnya kalau bingung tanyakan langsung aja ya. Ketika kalian punya banyak masalah, kalian nyoba-nyoba nih query. Pak, ini kok nggak bisa ya Pak kayak gini Pak. Tanyakan. Jadi kalau kayak gini kan nanti ada bahan ya buat tanya jawab kalian ketika kalian udah nyoba sendiri nih di apa di media school tadi ya. Kalau nyoba sendiri, nge data terus kalian bingung Pak. Ini jadi di pertemuan berikutnya bisa menyelesaikan kasus bareng-bareng gitu. Nanti saya jelaskan untuk penerapan di ini ya, penerapan di dunia industrinya itu bagaimana untuk mengolah data itu. Habis itu kita akan olah data gede nanti di BigQuery ya. Minimal kalau dasarnya udah paham, nanti kalau mau ngolah data praktek di BigQuery kan nggak perlu baca-baca lagi gitu. Tuh. Sebenarnya mau pakai ChatGPT juga nggak apa, tapi jangan ya kalau belajar kalian harus melajari sendiri ya. Nanti kalau pakai ChatGPT ketika nanti ada masalah menyelesaikannya bingung gitu. Tuh, ayo open game dulu yuk. Yang lain, ayo kita dokumentasi dulu. Mbak Rani ya, ini masuk semua kan? Jadi ada 4 orang yang belum join dari tadi, Pak. Oh, nggak ke info atau memang Udah seperti? di WA tapi belum join juga. Sama anak untuk 21-nya juga nggak ada yang join, Pak. Ya udah.
Nanti ini ya untuk apa? Ini kan saya dasarnya absensi dari ini apa? Foto kita bareng-bareng sama satu lagi ya nanti diisi untuk presensinya ya yang di form itu. Ya, Pak. Oh ya Mbak, Rania mau tanya dari Bu Dina nggak ada tugas lah buat kalian? Aman kan? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Ya udah, ya fokus dulu di sini ya. Nanti tugasnya kalau udah mendekati akhir aja, nanti kalau di WA aja lah. Takutnya nanti kan dapat tugas double nanti ya. Oke, Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Udah, Pak. Oke, makasih Mbak Rania dan teman-teman. Mohon maaf ya apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata atau belibet ya. Mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum.